Halo, selamat siang. Kembali lagi di Hukum ID Channel bersama saya Muhammad Insan Kamil. Saat ini saya sedang berada di IBLAM School of Law di Bilangan Jakarta Selatan, Pasar Minggu lah ya. Di samping saya ada Bapak Profesor Dr. Gunawan Nahrawi selaku Ketua IBLAM, benar Pak ya? Iya. Ya. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Baik ya. Pak, tadi kan kita udah lihat IBLAM dan AI udah tanda tangan MOU, Betul. PKS lah ya. Iya. Belum. Oh belum, baru Belum MOU ya? PKS, baru Oh, MOU. MOU ya. Tapi bisa jelasin nggak coba MOU ini mau arahnya kemana? Baik. Jadi IBLAM atau IBLAM School of Law itu suatu institusi lembaga pendidikan yang memang membuka diri. Membuka diri dalam arti bahwa tidak mungkin sebuah institusi itu sekarang hanya mengatakan bahwa saya bisa atau mampu hidup sendiri tanpa bekerja sama dengan siapapun. Saya sudah sampaikan berkali-kali di setiap kesempatan kepada institusi manapun yang bekerja sama dengan IBLAM, kolaborasi itu suatu keniscayaan. Kolaborasi suatu keniscayaan. Keniscayaan. Karena apa? Institusi tidak bisa hidup sendiri sekarang. Apalagi zaman keterbukaan, zaman teknologi, digitalisasi sekarang, itu memerlukan kerjasama dengan institusi lain. Ya, termasuk dan salah satunya terakhir kita tanda tangani MOU dengan Ikatan Advokat Indonesia ya. Ikatan Advokat atau Asosiasi Ikatan Advokat Indonesia. Jadi apa manfaat kita melakukan kerjasama? Bagi sebuah lembaga pendidikan tinggi seperti IBLAM, kerjasama itu tidak mungkin kita menyimpang dari Tridharma. Tridharma perguruan tinggi. Tridharma perguruan tinggi itu adalah ruh dari setiap lembaga pendidikan. Jadi Tridharma itu terdiri dari pengajaran, pengabdian kepada masyarakat, dan penelitian. Jadi kerjasama dengan siapapun IBLAM itu sebenarnya koridornya sudah jelas. Tridharma perguruan tinggi, termasuk dengan Ikatan Advokat Indonesia itu tadi. Saya tekankan dalam pidato saya tadi bahwa Tridharma perguruan tinggi, Tridharma perguruan tinggi tidak hanya kepada lembaga-lembaga yang bekerjasama, di internal kita perkuat. Ruh Tridharma ini. Kebetulan tadi MOU itu dilakukan di depan mahasiswa baru. Jadi mahasiswa baru itu jiwanya harus Tridharma. Ya mulai dari pengajaran yang akan dirasakan, nanti akan berlanjut kepada pengabdian kepada masyarakat yang harus dilakukan, terlebih lagi kepada penelitian. Ruh perguruan tinggi itu di situ. Jadi poinnya Tridharma tadi. Tridharma perguruan tinggi. Ya. Pak, tapi kalau ini kenapa AI yang ya hari ini IBLAM kerjasama ini kenapa harus AI? Bisa jelasin? Harus AI. Sebenarnya kita tidak ada target harus AI, tetapi kebetulan mungkin dirasakan oleh AI itu inilah waktu yang tepat untuk bekerja sama dengan IBLAM karena kita sudah bekerja sama dengan tidak hanya AI tapi asosiasi-asosiasi advokat yang misalnya sekarang Pradi misalnya, bahkan Indonesia IBLAM terikat kerjasama dengan Pradi. IBLAM bekerja sama dengan Pradi dalam rangka mendidik calon advokat baru. Sekarang sudah angkatan ke-9 kita sudah lakukan. Jadi para sarjana hukum lulusan alumni IBLAM atau non lulusan IBLAM yang ingin bekerja sama untuk menjadi advokat, IBLAM membuka pintu. Diri ya? Iya, membuka diri melalui kerjasama yang sudah dilakukan oleh tidak saja dengan Asosiasi Advokat Indonesia, tapi dengan Pradi. Alhamdulillah kita sudah melewati angkatan ke-9. Setiap angkatan kurang lebih 80-90 orang. Hitung aja, kita sudah memasuki angkatan ke-9 gitu. Ya, dalam rangka kita, ya itulah kerjasama yang kita lakukan sepanjang itu memberikan manfaat ya, bagi keduanya. Ya, apalagi mahasiswa-mahasiswa IBLAM yang sudah dari awal berencana untuk menjadi advokat, ini suatu pintu yang baik ya untuk masuk menjadi advokat di Indonesia. Tapi tadi kan Bapak udah jelasin AI, IBLAM kerjasama AI, Pradi. Ya. Tapi selain organisasi advokat, ada organisasi lain yang saya sudah sampaikan di awal tadi, tidak hanya institusi yang namanya organisasi, tapi juga dengan lembaga-lembaga perguruan tinggi lain. Oh, lembaga perguruan tinggi lain? Ya, dengan perguruan tinggi lain yang lain, baik itu perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta, kita lakukan. Ya, sepanjang itu bisa menguntungkan kepada masing-masing pihak, ya pasti kita lakukan.
Ini kan tadi udah kerja sama MOU, udah penandatangan MOU, MOU. tapi target dari IBLAM ke depannya ini apa sebenarnya, Pak? Target ke depan ke IBLAM dalam waktu dekat ya. Iya, dalam Karena kita juga tawarkan kepada Hmm. mahasiswa tadi, IBLAM bekerja sama dengan institusi luar negeri maksudnya, terutama lembaga pendidikan, terutama IBLAM bermimpi punya kelas internasional. Kelas internasional. Kita mulai sekarang membuka kelas double degree. Double degree. Ya, S1 kita di Indonesia bekerjasama dengan institusi atau lembaga pendidikan di luar negeri, misalnya dengan Malaysia, dengan Singapura, misalnya untuk LLB di sana. Kita menyelesaikan S1 di sana, dilaksanakan misalnya nih perjanjian yang sudah kita lakukan dengan 2 double degree itu 2 tahun di Indonesia, 2 tahun di luar negeri, dengan lulus dengan mencapai 2 gelar sekaligus. Itu dalam jangka pendek harus kita lakukan ya. Dan jangka menengah mungkin kita akan tidak hanya kita di level Asia Tenggara ya. Kita bisa mengambil level Asia. Tapi dengan konsep bagaimana caranya IBLAM membuka kelas internasional. Jadi kelas internasional itu maksudnya bukan hanya yang terjadi di Indonesia misalnya. Kelas internasional ada kelas tapi hanya berbahasa Inggris. Mahasiswanya Indonesia semua. Dosennya Indonesia semua. Tapi bahasa pengantarnya bahasa Inggris. Itu bukan kelas internasional namanya. Kelas internasional itu bekerja sama dengan lembaga internasional, dosennya dari internasional, mahasiswanya pun campuran dari antara Indonesia dan internasional. Pengantarnya dengan menggunakan bahasa Inggris misalnya. Jadi esensi kelas internasional itu tercapai. Bukan hanya kelasnya di Indonesia, dosennya orang Indonesia, hanya bahasa pengantarnya bahasa Inggris. Itu bukan kelas internasional, itu kelas bahasa Inggris namanya. itu ya. Itu targetnya, Pak. Iya, target. Tapi kenapa kelas internasional ini yang difokuskan ke IBLAM ke dalam waktu dekat ini kenapa? Jadi begini. Sarjana hukum Indonesia bisa mencetak menjadi advokat. Tapi jangan advokat yang jago kandang. Oke. Advokat yang hanya bisa beracara di Indonesia saja. Bagaimana lulusan IBLAM bisa beracara di luar? Iya, walaupun di luar itu mazhab hukumnya berbeda. Mazhab hukum Indonesia kan civil law namanya. Bagaimana di luar tidak hanya mahasiswa Indonesia paham tentang civil law, tapi paham tentang common law. Mazhab hukum yang ada di luar. Nah, itu sasaran kita mempunyai kelas internasional. Jadi kita tidak hanya mendidik mahasiswa IBLAM yang jago kandang beracara di dalam negeri, tapi dia bisa beracara di luar. Itu sasaran utama gitu. Sasaran utama ya. Iya. Dan semoga ini terwujud apa yang di Amin. IBLAM. Iya. Pak, sebelum kita tutup, harapan Bapak untuk IBLAM dan AI dan MOU ini. Dalam jangka pendek Dalam jangka pendek, saya sampaikan tadi dalam pidato saya, tidak hanya berhenti sampai di MOU, kita lanjutkan dengan PKS selanjutnya. Perjanjian kerjasama yang lebih real. Ya, jadi supaya perjanjian ini tidak hanya bergaung di level MOU. Ya, MOU itu hanya pintu masuk. Nah, bagaimana MOU itu ditindaklanjuti dengan PKS, perjanjian kerjasama. Apa sekarang? Misalnya kerjasama antara AI dengan IBLAM ini, bagaimana kalau ada dari Ikatan Advokat Indonesia itu advokat terbaik di sana yang dianggap terbaik bisa mengajar hukum acara di kita. Iya kan? Nah, bagaimana caranya sekarang? Karena kita mengikuti program Mas Menteri kan, ada Indonesia mengajar, Kampus Merdeka. Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Iya kan? Mahasiswa di IBLAM tidak hanya kuliah di IBLAM, tapi ada program magang di AI. Iya, program magang di kantor-kantor pengacara yang asosiasi advokat ini. Beri kami tempat di sana. Sehingga mahasiswa kita tidak hanya jago di teori. Langsung praktek. Berikan ruang kepada mahasiswa kami. Jadi take and give harus kita lakukan. Itu contoh kecil yang bisa kita berikan ya. Dan semoga MOU ini pintu masuk antara kerjasama yang lainnya, Pak. Betul. Nah, kita berharap dalam waktu dekat ini ada PKS yang kita tidak lanjuti dalam rangka kita sudah memasuki MOU, tapi bagaimana kita mengisi MOU ini dengan perjanjian kerjasama yang lebih real. Lagi. Iya.
Terima kasih Bapak Sama-sama. atas waktunya. Iya, sama-sama. Semoga nanti kita ketemu lagi. Amin. Insyaallah. Ya. Terima kasih. Dah.